Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi sekolah dasar dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama kembali belajar tentunya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang bisa bergabung bersama Pak Guru di dalam video pembelajaran ya. Adapun materi yang akan kita pelajari yaitu pelajaran 6 kelas 4 SD ya. Jadi pelajaran 6 kelas 4 SD semester genap ya, karena kita saat ini memasuki semester 6 dan pelajaran yang ke-6 itu tentang Quran surat Al-Fil. Baiklah ya, tanpa berbasa-basi lama kita akan pelajari Quran surat Al-Fil. Mari kita simak bersama-sama. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang akan kita bahas bersama-sama dalam kesempatan ini adalah Quran surah Al-Fil ya. Pelajaran 6 untuk sekolah dasar kelas 4 pada semester 2. Kemudian buku yang digunakan, silahkan anak-anakku sekalian boleh membuka buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 4 tentunya ya. Biasanya Bapak Ibu guru Pendidikan Agama Islam memberikan pinjaman ya. Bagi sekolah-sekolah yang bukunya banyak, biasanya adik-adik dikasih pinjam buku ini ya, yang kurikulum 2013. Kemudian sebelumnya silahkan yang ada di rumah persiapkan dulu Al-Qur'annya, bacaan surah Al-Filnya, atau bisa juga dari buku Iqra yang ada juz amannya ya. Oke. Oh, dari HP boleh ya. Boleh. Dari HP juga boleh, yang ada aplikasi Al-Qur'annya silahkan dibuka Quran surah Al-Fil. Anak-anakku sekalian, bagi yang mau wudhu dulu ya silahkan, itu lebih bagus. Nah, jangan lupa niatkan di dalam hati ketika kita belajar ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian pertama dari video ini adalah kita belajar bersama-sama membaca surah Al-Fil ya. Silahkan dilihat Al-Qur'annya. Aturannya begini, Pak Guru 1 kali, kemudian diikuti oleh kalian ya 1 kali ya, diucap ulang ya. Paham ya? Baik, kita masuk ke materi. Ini surah Al-Fil. Kita buka. Kalau Pak Guru di sini ada aplikasi Al-Quran digital dan kita cari surah Al-Fil. Surah keberapa? 105. Betul ya, 105. Klik. Kita buka di sini. Lihat dulu mukadimahnya. Mukadimah surah Al-Fil. Adik-adikku sekalian, siswa-siswi sekolah dasar yang Allah muliakan, Pak Guru baca dulu ya. Surah ini terdiri atas 5 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surat Al-Kafirun. Ini pengetahuan, jadi Al-Fil ini diturunkan sesudah surat Al-Kafirun. Nama Al-Fil diambil dari kata Al-Fil yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Artinya gajah, betul ya. Surat Al-Fil mengemukakan cerita pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abraha yang ingin meruntuhkan Ka'bah ya, di Mekah. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pokok-pokok isinya ini cerita tentang pasukan bergajah yang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengirimkan sejenis burung yang menyerang mereka sampai binasa. Ini ya awalnya.
Oke, kita lihat ayat pertama. Aturannya masih ingat? Pak Guru 1 kali, kemudian adik-adik diikuti ya 1 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Siap ya? Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan. Oke, ulangi ya. Kita pakai ini namanya kursor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Artinya ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Silahkan. Bagus ya. Ini awal. Jadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama ketika kita membaca Al-Qur'an, maka hendaklah awali dengan memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat. Itu yang pertama ya. Jadi biasakan ketika kita hendak membaca ayat suci Al-Qur'an, membaca dulu isti'adah. Nama kalimatnya isti'adah. Bacaannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagaimana bacaannya? Bagus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya? Iya, betul ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat atau yang dikutuk ya. Kemudian masuk ke awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada keterangan, ada hadis yang mengatakan bahwa tiap perkara apabila tidak dibacakan kalimat bismillah, maka perkara itu akan sia-sia ya gitu. Jadi tiap pekerjaan, tiap perkara, tiap perbuatan yang baik yang tidak diucapkan diawali dengan mengucapkan bismillah itu terputus ya, sia-sia. Makanya selain tadi membaca istiadah, kita juga membaca basmalah. Nama kalimatnya basmalah, ucapannya adalah bismillahirrahmanirrahim ya, ini ya. Baik, anak-anakku sekalian, masuk ke ayat pertama. Perhatikan Al-Qur'annya. Yang dari HP silahkan lihat aplikasi Al-Qur'annya, juga yang dari Iqra silahkan dilihat. Kita akan belajar membaca dulu ya. Bapak 1 kali. Oke, kalian 1 kali, paham ya? Siap. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silahkan. Bagus ya. Bagus. Nanti kalau ada yang mencoba, kita sama-sama ya di rumah dipelajari lagi. Itu ayat pertama. Ulangi, dengarkan baik-baik. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oke ya, artinya apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Silakan baca. Baik ya. Ini ada keterangannya. Yang dimaksud dengan tentara bergajah ialah tentara yang dipimpin oleh Abu Rohah, gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. Sebelum masuk ke kota Mekah, tentara tersebut diserang oleh burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah. Baik, ayat selanjutnya, ayat kedua. Oke, sebentar ya. Ini ayat kedua dari surah Al-Fil. Biasa Pak Guru 1 kali, kalian baca 1 kali.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Silakan. Artinya, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Ya, lanjut dulu ya. Ayat ketiga dari surah Al-Fil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Silahkan. Bagus. Artinya baca silahkan, mangga sama-sama. Allah ya karim. Bagus, bagus, bagus. Lanjut ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Oke, artinya silahkan yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Bagus, lanjut. Nih ya, ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Artinya, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Baik, kita kembali ke ayat awal ya. Oke, ayat pertama. Surah Al-Fil ya. Yang perlu Bapak sampaikan, adik-adikku sekalian, kalau dipelajari seluruh dari tajwidnya, tidak akan sebentar, tentunya ini lama, tapi ada beberapa hal saja ya yang perlu disampaikan, terutama mana yang harus dibaca panjang dan mana yang tidak harus dibaca panjang, mana mad dan mana yang bukan mad ya. Itu saja, tidak secara menyeluruh karena waktunya nanti lama. Ini bisa dipelajari di tempat pengajian adik-adik sekalian ya, di rumah masing-masing, di madrasah dan di masjid ya, di mana saja, di ketika adik-adik belajar bersama di tempatnya masing-masing ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Nah, dari kalimat yang pertama ya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi asha. Nah, ini ha ini dibaca mad ya, panjang. Bi ashabil fil juga ini dibaca panjang. Seperti adik-adik pahami ya, yang sudah tahu atau yang belum tahu, ada 3 mad asli, ya. Hurufnya ada alif, wawu dan ya, wawu alif itu mad asli hurufnya. Ketika ada fathah ya, bertemu dengan alif, ketika ada iya bertemu dengan kasroh, kemudian juga wawu dengan domah, nah ini dinamakan mad asli atau mad tabi'i ya. Ini di sini ada asha ini termasuk mad tabi'i ya. Ha, mana alifnya? Ini nanti dipelajari di depan ya. Mana alifnya? Ini asalnya hanya ada alif tapi diganti dengan namanya fathah berdiri ya. Kalau orang Sunda jabar nangtung ya. Fil awalnya nih, ini adalah mad tabi'i awalnya, tapi di dalam ilmu tajwid ketika mad tabi'i di akhir kalimat, nah, maka namanya berubah ya nanti ke depan. Baik, kita baca bersama-sama. Jadi dari awal ini adik-adik sekalian tidak ada yang panjang kecuali di asha dan fil ya. Baik, dengarkan lagi. Nah, bacanya biasa saja dulu ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan.
Bagus. Ini ada tadi yang kedengaran nih. Ya, orang Sunda nih di fa dan pa. Kalau di Arab ada huruf fa, fa ya. Orang Sunda kan biasa kalau peyem ya peyem, bukan feyem. Jadi kalau orang Sunda ya seperti Pak Guru, orang Sunda biasanya fa dan pa itu sama. Tapi di dalam bahasa Arab beda ya, maka ini dibacanya bukan kaifa ya, kaifa, fa'ala. Ulangi ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Silakan. Bagus ya, alhamdulillah. Ayat selanjutnya, ayat kedua ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagus ya. Jadi kalau melihat ayat ini ada yang mad itu ya. Alam yaj'al kaidahum fi. Nah, ini dibaca mad fi tadlil. Ini juga sama ya. Dibaca mad, dibaca panjang ya. Mad yang lain-lainnya insya Allah ke depan ya. Ini aja yang penting aja dulu mana yang harus dibaca panjang, mana yang harus dibaca pondok ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alhamdulillah ya. Itu sekilas. Lanjut ke ayat ketiga. Jadi di sini ada dua nih ya. Fi tadlil. Kalau yang lainnya ada mim mati, ada yaj, ada qalqalah dan sebagainya nanti ya itu di pelajaran selanjutnya ya. Kita fokus dulu mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca tidak panjang atau pendek ya. Oke, lanjut ke surat ketiga maaf ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Silakan. Wa arsala alaihim tayran. Oke, bagus ya. Banyak mad bil juga dibaca mad atau panjang. Yang lain di sini enggak ada. Wa arsala alaihim tayran. Nah, nanti ini di dalam ilmu tajwid ada yang namanya idhar ya. Ke depan ada idhar, ada iqlab, ikhfa dan lain sebagainya. Kita sekali lagi fokus mana yang dibaca panjang dan mana yang dibaca pendek ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Bagus ya. Lanjut surat keempat. Sudah tahu adik-adik pinter, udah pada pinter lo, percaya ya siswa-siswi sekolah dasar walaupun beberapa tahun kemarin belajarnya di rumah karena ada pandemi ya, insya Allah setelah selalu belajar pinter ya. Ayat keempat. Tarmihim bihijaratim min sijil. Silakan. Nah, mana yang panjang? Mi dan jil. Tarmihim bihija, ja juga panjang. Jarotim min sijil. Silakan. Tarmihim. Bagus. Ayat terakhir. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Silahkan. Faja'alahum ka'asfim. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, itulah sekilas materi tentang surat Al-Fil. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Pak Guru juga mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara detail ya,
tentang bacaan Quran surat ini. Namun setidaknya kita bersama-sama berusaha di masa pandemi ini tetap ya semangat belajar di rumahnya masing-masing. Juga jangan lupa nih pesan selalu jaga kesehatan. Yang pertama adalah selalu pakai masker. Kalau Pak Guru di sini nggak pakai masker karena pertama sendiri gitu ya. Yang kedua untuk memudahkan berkomunikasi, insya Allah ya aman terkendali. Selalu pakai masker. Kemudian yang kedua cuci tangan dengan sabun tentunya. Dan 4 jaga jarak, hindari berkerumun ya dengan teman-teman untuk saat ini. Yang mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Itu saja, terima kasih ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.